dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Rino Dukunaltum dalam Renungan Empun Rohani Pagi dari Kota Ampun, Malaysia, Sabtu 9 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena melalui Yesus Putramu, Engkau memperkenalkan diri kepada kami, bukan sebagai Allah yang sangat jauh dari hidup kami, melainkan Allah yang dekat dengan kami. Bahkan Yesus Putramu mengajarkan kami untuk menyapamu sebagai Bapa, Bapa yang baik. Karena itu, pagi hari ini kami putra-putrimu datang ke hadirat-Mu, ingin mendengarkan firman Putramu yang adalah pedoman dan sumber hidup kami. Kami mohon, terangilah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Putramu mempunyai tempat yang istimewa dalam hati dan batin kami, dan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi cinta-Mu dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepadanya. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada Aku dalam nama Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allahmu adalah Tuhanmu, tapi Allahku, Allah kita orang-orang Kristen, adalah Bapa kita.
Para sahabat sekalian, bersyukurlah karena Allah telah memanggil dan memilih kita sekalian untuk menjadi pengikut Yesus Putranya. Dan karena Yesus inilah, maka kita berani memanggil Allah sebagai Bapa, ya Aba. Hari ini dalam Injil kita mendengarkan penjelasan Yesus tentang relasi yang sangat intim, yang sangat akrab antara Dia dengan Allah, relasi Bapa dengan Anak. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah dan meminta, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup. Lalu Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa di surga. Karena aku dan Bapa adalah satu. Hubungan yang begitu mesra ini membuat kita para pengikut Yesus merasakan sebuah kedekatan dengan Allah itu. Karena kita tidak lagi berpikir bahwa Allah itu jauh melampaui hidup kita, pikiran kita, dan akal kita. Tapi Allah itu adalah Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus dan tinggal di antara kita. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Karena itu para sahabat sekalian, hari ini kita orang-orang Kristen diyakinkan kembali lagi oleh firman Tuhan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh, tapi Allah yang sangat dekat dengan kita. Allah yang telah turun dan tinggal di tengah-tengah kita dalam rupa seorang manusia, dan Dia adalah Yesus. Kalau Allah kita adalah Allah yang sangat dekat, maka kita merasa bahwa baik dalam suka maupun dalam duka, terutama dalam saat-saat derita ini, kita tidak merasa sendirian, tetapi merasa sangat dekat dengan Allah kita. Dan dalam doa-doa kita menyebutnya sebagai Bapa, Bapa yang baik. Bapa yang baik ini mengerti keadaan kita, mengerti sakit dan penyakit kita, mengerti susah dan derita kita. Karena itu di saat ini, sekali lagi dalam situasi ketakutan dan kecemasan karena virus corona, kita masih mempunyai harapan bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Para sahabat sekalian, kalau Bapa itu adalah Bapa yang baik, maka tentunya Dia juga akan berpikir dan bertindak melakukan hal-hal terbaik bagi kita, putra-putrinya. Karena itu jangan takut, karena Dia akan datang dan tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita dapat menyapa Dia sebagai Bapa. Hal berikut, tentunya gambaran Allah sebagai Bapa yang baik ini kadang dicederai, dinodai oleh kelakuan tingkah laku dari Bapa-Bapa kita di dunia ini. Tapi apapun yang mereka pertontonkan di hadapan kita, mungkin kita menemukan ada Bapa kita yang kasar, ada yang tidak melindungi, ada yang mungkin minum mabuk, ada yang pergi dan tak pernah kembali lagi. Tetapi semuanya itu tidak bisa merusak
gambar atau citra Allah sebagai Bapa yang baik, karena memang aslinya Dia adalah Bapa yang baik. Dan akhirnya, kalau kita sadar bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik, maka hendaklah kesadaran ini memotivasi kita sekalian untuk berlaku sebagai putra dan putri yang baik. Akhirnya, kuyakinkan kembali lagi Anda sekalian di pagi hari ini, bahwa dalam kelemahan dan kerapuhan, dalam dosa-dosa Anda pun, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Anda semua adalah putra dan putri dari Allah Bapa yang baik. Kalau inilah keadaannya, maka saya percaya bahwa mulai hari ini Anda akan menjadi kebanggaan dari Bapa yang di surga lewat apa yang Anda ucapkan sebagai kata-kata, tapi juga lewat karya, lewat perbuatan-perbuatanmu setiap saat. Selamat berakhir pekan. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda sekalian. Kita mohon berkat secara khusus bagi kita, terutama keluarga-keluarga kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, terutama keluarga-keluargamu, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.